Ya, di komisi kajian UI itu sudah ada sudah ada pakemnya, sudah ada tornya, kriteria hal-hal apa saja yang bisa dikaji karena menyangkut soal tentang akidah, syariah, kebanyakan soal akidah ya. Ada 10 kriteria. Nah, di dalam menghadapi situasi masyarakat yang dinamis ya, dan cara memahami agama itu beragam, memang tidak menutup kemungkinan terjadi ikhtilaf bahkan sampai kepada penyimpangan. Jadi mekanismenya di MUI itu biasanya laporan dari masyarakat, ya, laporan dari masyarakat tentang ada peristiwa atau ajaran atau pemahaman yang ditengarai melakukan penyimpangan. Lalu kita lihat sejauh mana laporan itu sahih, yang kedua. Yang ketiga, kemudian kita melakukan investigasi. Sehingga baru kemudian dilakukan kajian. Setelah kita kaji apakah masuk dalam kriteria 10 itu atau tidak. Kalau tidak, maka tidak diteruskan. Tapi kalau ada, itu kemudian pihak yang mempunyai paham atau ajaran itu kemudian dipanggil untuk memberikan klarifikasi, istilahnya tabayun. Langkah selanjutnya biasanya kita ada rujuk ilal haq, jadi dikoreksi, karena kadang-kadang satu ajaran itu, katakan ajaran baru itu yang dianggap menyimpang itu kadang-kadang katakan 5 item, kadang-kadang 2 item yang menyimpang. Nah, yang lainnya masih bisa ditolerir. Begitulah mekanisme kajian yang ada di MUI, karena tujuan utama adalah menyangkut soal akidah masyarakat. Namun demikian, ajaran yang bersifat keagamaan, penyimpangan ini biasanya memang tidak lepas dari 3 hal, yaitu urusan harta, tahta, dan mungkin wanita. Nggak jauh-jauh dari situ. Jadi ketika ada ajaran itu menyimpang, di situ ada motif politik, ada motif kekayaan, ada motif kewanitaan itu sedikit sekali ya, yang paling banyak itu motif kekayaan. Ya. Nah, karena itu tujuan utamanya di kajian ini adalah melindungi masyarakat untuk agar tidak menjadi korban secara akidah dan tidak menjadi korban pemerasan berkedok agama. Nah, itu yang terjadi, Mas. Jadi, nah, soal nasab ini memang kita tidak menjadi perhatian, karena kalau kita lihat sebetulnya urusan nasab ini kan urusan internal masyarakat NU ya. Di Muhammadiyah sudah nggak menjadi tema pembicaraan. Di luar, apalagi di Wahabi sudah. Karena kalau soal nasab, khususnya nasab Baklawi, nasab Abaib yang ada di Indonesia ini kan seputar soal barokah, soal karomah, soal makbaro, soal wirid, soal macam-macam itu. Jadi itu ada di tradisi keagamaan warga Nahdliyin. Nah, sebetulnya ini adalah wilayah internal warga NU sendiri yang memang punya tradisi menghormati habaib yang telah berjalan berabad-abad lamanya, dan juga selalu bersinggungan tidak jauh-jauh dari komunitas habaib karena memiliki kesamaan tradisi dan ajaran ya, apalagi akhir-akhir ini soal tentang sholawat dan sebagainya. Nah, dengan interaksi itu maka berkembang menjadi interaksi yang dulunya interaksi yang dimensi tradisi keagamaan berubah
interaksi yang berdimensi politik, berdimensi siasi. Nah, ketika berdimensi siasi ini terjadilah pro kontra, terjadilah ikhtilaf. Apalagi kemudian di kalangan sebagian kalangan habaib kemudian melakukan atau membangun narasi-narasi yang sifatnya primordial, yang kemudian status sosial merasa lebih tinggi, ada indikasi-indikasi itu. Nah, jadi maka interaksi warga Nahdliyin dan kalangan Habib ini kemudian polanya berubah, karena akibat pola interaksi yang dimensi keagamaan kemudian berubah menjadi dimensi politik. Ini kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan yang kemudian memicu pertanyaan-pertanyaan, benarkah ini habaib ini keturunan Rasul dan sebagainya. Nah, jadi itu dapat dilacak dari motivasi yang pernah disampaikan oleh Kiai Imad. Tujuan ini adalah karena mereka mengaku kemana-mana, dan pokoknya kalau kita lihat motivasinya itu memang meragukan karena perilaku dan narasi-narasi yang dibangun. Jadi itu, Mas. Jadi kita melihat seperti itu. Ini yang terjadi. Jadi intinya dari interaksi yang berbasis kepada tradisi keagamaan berubah menjadi interaksi yang ada kaitannya bau-bau politik. Meskipun itu kemudian sangat dinamis, kan? Begitulah, Mas, kira-kira. Iya. Oke, jadi Anda melihat bahwa sosok Habib Rizik, kemudian Habib Bahar bin Smith, ketika ramai tentang 212 ini menjadi sebuah tercetus gitu kan ya oleh beberapa kalangan Nahdliyin sendiri sebetulnya. Kiai Imad juga Nahdliyin, kemudian juga Gus Ajid juga sama, ini generasi muda NU, untuk mempertanyakan, menelisik benar tidak. Ini kesimpulan Anda seperti itu ya? Iya, memang kan itu kan disampaikan oleh Kiai Imad sendiri kan waktu itu. Salah satu motivasinya adalah adanya sikap dan perilaku yang kemudian dianggap tidak mencerminkan zuriat Nabi. Jadi interaksi yang dulu, kalau orang interaksi habaib dulu yang sifatnya tradisi keagamaan itu kan tidak menjadi masalah, karena sholawatan, maulidan itu kan sama pahaman orang NU dan habaib, tidak masalah. Nah, ketika politik kan tidak mungkin bisa sama, kan, mesti pro kontra. Nah, yang kontra itulah kemudian merasa menilai lebih tajam lagi, sehingga pada kesimpulan ini harus disoal dan kemudian melakukan penelitian dan menemukan, kan begitu, menemukan data-data yang menurut Kiai Imad diragukan, bahkan meyakini sudah batal, kan begitu, sudah terputus. Jadi itu sesuatu usaha yang positif bagi saya selama koridor-koridor kajian, ya. Jadi saya ini bukan menganalisis soal nasab, tetapi justru saya ini penikmat perdebatan soal nasab. Jadi kedua belah pihak saya suka untuk dalam melakukan melihat mereka mengkaji soal-soal tentang naskah, dokumen-dokumen dan argumen-argumen. Katakan ya, blog sana siapa, Kiai Imad dan kawan-kawan sana, Gus Rumail dan Rumail Abbas dan kawan-kawannya. Saya justru menjadi penikmat dari kedua belah pihak ini, ya. Nah, karena itu kalau dalam konteks MUI ini tidak menjadi pembahasan, karena soal-soal ikhtilaf yang justru malah ini soal yang sifatnya internal di kalangan NU. Jadi justru ini NU sendiri yang harus seandainya ini untuk melakukan kajian itu yang lebih relevan adalah
PBNU sendiri, karena persoalan ini ada dalam umat NU dan dalam naungan PBNU. Begitu, Oke. Mas. Kang Mulas, kalau tadi lihat Anda melihat bahwa ada yang mensahkan nasabnya Mbak Alawi, ini bagaimana Anda melihat antara kontradiktif ini? Ya memang begitulah, Mas. Soal sejarah, soal ini kan soal-soal ikhtilafiyah kan ya. Ya Kiai Imad begitu yakinnya ini terputus, bahkan sudah seolah-olah kopi, tapi kan di kalangan internal NU sendiri yang punya otoritas keagamaan seperti Rais Am kan berbeda. Bahkan intelektual yang dianggap tokoh intelektual NU seperti Pak Quraisy Shihab juga sama seperti itu, mensabitkan itu, jadi tidak membatalkan. Bahkan di luar NU ada Muhammadiyah seperti Buya Hamka itu juga mengakui. Jadi ini bagi saya sesuatu hal yang biasa, ikhtilaf, masing-masing punya data, masing-masing punya argumen, masing-masing punya kitab, metodologi masing-masing, ya tinggal adu data saja. Dan hanya kita berharap jangan sampai ada unsur-unsur rasis, itu aja. Kalau dalam koridor keilmuan, ini saya menjadi penikmat perdebatan soal habaib ini. Begitu, Mas.